for the kingdom come. In His name, in His name, my name, my name, in His name, my name, my peace, my peace. In His name, my name, in His name, my name, in His name, my name, my joy, I seek. Shalom, shalom. Selamat pagi buat saudara di Salam, Jum Semak Pak Aras, salam. atau channel yang terkait. Dan tak lupa kita menyapa buat saudara kita di Eropa ya. Musim-musim dingin sekarang ya. Sekarang dalam keadaan tengah malam. Dan juga saudara kita di Amerika, di New York dan sekitarnya yang sekarang pada sore hari. Tidak terasa kita sudah di awal weekend. Dari Senin sampai Sabtu, suka duka. Saudara, dunia tidak akan semakin baik. Firman Tuhan. Dunia akan semakin jelek. Iblis akan bekerja ekstra. Tapi harus kita tahu, jangan sampai hati kita, suasana hati kita diribut oleh iblis. Tubuh kita atau badan kita boleh rusak, ataupun harta kita boleh habis, tetapi hati jiwa kita jangan sampai dirusak oleh iblis. Untuk itulah kita harus setiap hari dekat satu sama lain, berdoa, firman Tuhan harus kita isi terus, memuji Tuhan. Baiklah, renungan pagi hari ini di Jum Semak Adonai akan kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini anak-anak-Mu di Jum Semak Adonai bersehati datang berdoa, muji nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dari Senin sampai Sabtu Bapa. Badai gelora boleh terus terjadi, memang itu akan terjadi sampai kedatangan-Mu Bapa. Tetapi jangan Kau biarkan anak-anak-Mu hilang dari genggaman-Mu Tuhan. Untuk kami datang saling menguatkan Bapa. Hadirlah Engkau dalam persekutuan kami ini. Engkau urapi semua orang ada di sini. Dan juga hamba-Mu sebagai moderator. Juga Pak DRK juga Engkau urapi. Biarlah dari mulut bibir hamba-Mu ini boleh mengeluarkan firman perantara rema buat kami Bapak. Dan juga IT juga Pak Frans, Bro Trinity, Ibu Heni, semua Engkau urapi Bapak kami yang ada di Jum Semak Adonai. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu iblis, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus Engkau dari Jum Semak Adonai. Terima kasih Bapak. Kami mulai renungan pagi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita awali dengan pujian dari saudara kita Ibu Murni. Tetap cinta Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, kalau kita renungkan, pakailah sesuai rencanamu. Saudara, kita anak Tuhan ya, pasti Tuhan juga punya rencana kita masing-masing. Tuhan inginkan sesuatu dari diri kita. Kita yang tahu, makanya kita dengar-dengaran. Tetapi dalam melakukan itu juga bukan hal yang mulus, saudara ya. Waktu saya kasih satu kesaksian ya. Waktu saya memulai suatu program untuk anak-anak sekolah minggu ya, dengan segala dana kita keluarkan, pembicaraan apa semua terjalan, aduh, rupanya di situ banyak badai dalam kehidupan itu yang menggoyang ya, yang membuat kita khawatir. Itu pekerjaan iblis, karena rencana Tuhan yang mau kita lakukan itu mulai bergerak, si iblis mulai juga bergerak mengintai. Di situ pertarungan, seolah-olah karena kita tidak layak, tidak kudus, tapi pujiannya membuat kita, Tuhanlah yang melayakkan kita. Kita ingin Tuhan kita sebagai pemenang. Apa yang sudah diberitahukan rema dalam hati kita, kita harus lakukan. Beriman, ya benar. Itulah salah satu dari penerapan puji-pujian ini. Saudara, kita akan mendengarkan dari hambanya meletakkan dasar, yaitu Kristus ya. Ya mudah-mudahan Tuhan akan berikan kita peringatan atau firman melalui Pak DRK. Kami persilakan hambanya, Pendeta DRK, waktu dan tempat. Iya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Saya mengucapkan selamat pagi bagi waktu Indonesia bagian Barat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersyukur sebab kemurahan Tuhan, anugerahnya terus dinyatakan di dalam diri kita. Bahkan kita sudah memasuki bulan Desember, di mana bulan yang kita selalu sambut dengan ceria, dengan sukacita, bahkan kita boleh mempersiapkan kemeja, baju, atau gaun yang baru, karena kita tahu kita pasti akan merayakan Natal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga dalam bulan Desember ini berarti kita sudah di penghujung bulan yang terakhir di tahun 2023. Maka kalau kita flashback kembali, sebagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita hampir setahun ini, apa yang kita dapati, apa yang kita alami, dan apa juga yang kita sudah raih semuanya, atau mungkin ada yang belum tercapai, yang masih tertunda dan sebagainya. Tetapi biarlah kita tetap mengucap syukur, kita tetap menyerahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan juga tidak pernah tidur dalam pribadi akan kehidupan yang kita percaya di dalam keilahiannya. Dia juga Maha Kuasa yang tak pernah habis-habis kasihnya, rahmatnya, kuasanya. Itu tetap sama dulu sekarang, bahkan sampai kekekalan. Saudaraku, kalau kita mengingat, kita memasuki masa di mana kita mengingat dan merayakan akan hari yang sangat bersejarah. Karena apa, saudaraku? Kalau kita ingat kisah perjalanan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Setelah Nabi Maleaki, pada waktu itu sejarah mencatat bahwa tiba-tiba dalam kurun waktu yang cukup lama, bisa mencapai 400 tahun, kalau tidak salah saya mengucapnya, bahwa Tuhan tidak lagi berbicara dengan umat pilihannya. Tuhan memalingkan mukanya kepada bangsa Israel. Sehingga masa itu disebut masa gelap. Dan besok dalam ibadah kita akan uraikan lebih lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa ngerinya kalau kita ini merasakan dan seakan-akan ditinggal oleh Tuhan. Jangan buat Tuhan yang kita sembah ini memalingkan mukanya, bahkan meninggalkan kita. Sebab itu pagi hari ini saya membawa kita semua untuk merenungkan kembali di masa-masa awal kita memperingati akan Christmas, akan Natal itu, akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak kita untuk membaca kebenaran
firman Tuhan. Saya mulai baca dari dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 13 dulu. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang mau membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saya melanjutkan dulu dalam Lukas yang pertama, ayat 30, demikian kebenaran firman Tuhan. Tapi saya akan membaca dari ayat yang ke-26 saja supaya lebih lengkap. Lukas 1 ayat 26 demikian. Dan bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Kita sejenak berdoa sekali lagi. Bapakku yang baik, kami menyembah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Mari Engkau nyatakan apa yang Engkau mau melalui hamba-Mu. Darah Kristus menguduskan hamba-Mu dan kami semuanya. Kami diberikan telinga seorang murid yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar apa yang dari Engkau. Kau memberikan kami kuasa dan kemampuan untuk menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur. Karena apa? Dalam Lukas 1 ayat 30 adalah sesuatu yang sangat mulia, berharga, kalau seseorang itu mendapat kasih karunia. Pada waktu Yesus lahir, sebetulnya adalah kasih karunia Allah Bapa yang begitu besar, yang dianugerahkan dan diberikan kepada kita umat manusia di bumi. Karena tujuan kelahiran Yesus adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Kehadiran Yesus adalah untuk melakukan penggenapan dari perjanjian lama, dari kitab Taurat, supaya semua genap, tuntas, dan diselesaikan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Waktu zaman Musa, Tuhan juga berkata kepadanya bahwa aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang aku beri kasih karunia. Dan aku juga akan berbelas kasihan kepada siapa yang aku belas kasihan. Jadi inilah Tuhan. Ya, minggu depan, kalau Tuhan izinkan, kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki hati yang berbeda untuk mengenal Tuhan. Dan kita akan lanjutkan. Saudaraku, itu sangat penting betapa hidup kita ini selama ini bagaimana. Natal yang di tahun ini adalah sesuatu yang kita dengar. Ada banyak supaya kita harus waspada, harus mencermati dengan baik. Karena ada berita-berita yang kurang enak kita dengar. Saudaraku, memang Natal itu membawa sukacita, kelahiran Yesus membawa sukacita. Tapi bagaimana dengan kondisi kita di akhir zaman ini? Kalau kita mendapatkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu luar biasa. Seperti Maria, yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia tahu, tidak pernah terencana, tiba-tiba dia didatangi malaikat yang namanya Gabriel. Dan dia mendapat kasih karunia. Dipercaya dalam dirinya untuk menggenapi rencana Tuhan. Di mana firman, yaitu Allah itu sendiri, yang ilahi, menjadi manusia. Saudara, kalau kita mau meletakkan dasar dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi dasar dalam hidup kita, maka kita juga bagian yang terpenting kita itu mengenal Tuhan kita ini. Jangan sampai kita salah. Kalau kita salah dalam cara pandang kita, cara pengenalan kita, kedekatan kita, itu yang bisa mengubah tiba-tiba dasar yang kita letakkan bukan Yesus. Tapi di atas kekuatan manusia, kesombongan manusia, kedagingan manusia, hal-hal yang duniawi, bahkan bisa saja setan menjadi dasar manusia. Karena apa? Sudah dibutakan, disesatkan, dan tersesat. Maka kalau kita mau merenungkan kembali, kita sudah berada di tahun ke-2023 yang akan segera berakhir. Dan kalau kita merenungkan berapa umur kita sekarang, dan sudah berapa tahun kita menjadi seorang Kristen, maka kita harus cepat-cepat bagaimana kita membangun kehidupan kita. Tadi kita membaca, kalau dalam Korintus, nanti saya akan membahas tersendiri, tetapi saya akan membahas dulu dari sisi kitab Lukas yang kita baca perikop kita sekarang ini. Maka saudaraku, kita harus ngerti sangat luar biasa kalau dalam hidup kita ngalami keajaiban Tuhan. Seperti Maria. Sangat jarang seseorang bisa mendengar suara malaikat, apalagi suara Tuhan. Sangat jarang orang bisa mengalami pengalaman spektakuler yang supranatural, tiba-tiba malaikat itu menampakkan diri kepada manusia. Ini terjadi pada diri Maria. Luar biasa. Bagaimana dengan pengalaman hidup kita? Mari bawa hidup kita untuk kita boleh
masuk dalam rencananya, menggenapi rencananya. Dan malaikat itu berkata, jangan takut. Orang yang percaya Tuhan, orang yang mengerti dan mengenal Tuhan, dan orang yang sudah memberi hidupnya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka kita sebagai orang percaya, orang Kristen, nggak boleh yang namanya dikuasai oleh roh ketakutan. Karena orang yang masih dikuasai roh ketakutan, berarti di dalam dirinya itu belum ada Allah. Belum ada roh Allah, bahkan tidak ada kasih Allah. Kalau saudara membaca dalam suratan Rasul Yohanes, jelas. Sebab roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Maka kita harus mengerti, kita harus membedakan. Kalau setan, roh jahat, iblis, itu pasti membawa ketakutan. Makanya jangan salah, beda tipis. Seperti kita lahir ke dunia ini, kan biasanya rata-rata itu lahir normal adalah kepalanya dulu yang keluar. Makanya banyak manusia ini kebolak-kebalik. Kalau Tuhan bisa dianggap dia salah, akhirnya setan itu dianggap hantu. Ya memang benar, tapi jangan sampai salah. Setan itu dianggap menjadi Tuhan, tetapi Tuhan dianggap menjadi hantu. Salah persepsi kita. Kalau misalkan kita ngomong Tuhan, 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 harus Tuhan. Bukan Tuhan, Tuhan, hantu, salah. Ya, tapi benar. Yang kita sebut, yang kita percaya adalah Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Tadi jelas malaikat juga menyatakan bahwa nama yang harus disebut waktu Maria melahirkan nanti, namanya adalah Yesus. Maka kita tidak boleh ragu dalam pengenalan kita akan Tuhan sebagai orang percaya. Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Titik, tidak ada koma, dan tidak ada perdebatan dalil apapun. Itu sudah diberitakan melalui malaikat Tuhan. Nah, pada waktu orang Yahudi mengalami masa gelap, di mana tidak ada firman Tuhan, Tuhan tidak datang kepada nabinya, dan tiba-tiba pada waktu itu, melalui para gembala yang ada sedang menunggu menggembalakan domba di padang itu, tiba-tiba dia melihat ada cahaya terang dari langit. Ada bunyian sangkakala. Dan tiba-tiba ada yang berbicara. Jangan takut. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudaraku, sekali lagi berita yang dari Tuhan membawa kesukaan, membawa kabar keselamatan, membawa sesuatu yang tidak menakutkan. Maka mari bagaimana kita meletakkan dasar hidup kita yang kita renungkan hari ini. Jangan salah kita meletakkan dasar. Kalau kita letakkan dasar hidup kita karena kekuatan manusia, maka bisa rapuh, maka bisa hancur, maka akhirnya bisa mengecewakan. Dan ujung-ujungnya kita meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak segan-segan mengakhiri hidup ini dengan tragis. Sebab itu maunya iblis. Iblis selalu mencoba merusak gambar diri Allah dalam diri kita. Dia kacau balokkan. Dia putar balikkan pikiran yang benar menjadi yang jahat. Dia selalu ingin supaya kita disesatkan dan mengikuti dia. Tapi hari ini
kita harus tahu bagaimana kita mau meletakkan dasar dalam hidup kita. Di bulan Desember ini mengingatkan kita akan kelahiran Kristus. Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita tahu dia sangat luar biasa. Yesus itu atau Yesua artinya Tuhan adalah keselamatan. Dan Kristus itu sendiri dari kata di mana yang diurapi. Kristus yang diurapi. Dan saya percaya dia adalah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Nah, saudaraku, mari kita melakukan apa yang luar biasa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sebab hari-hari ini sangat berbeda. Kita harus menghadapi hidup ini. Semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin tantangan itu akan nyata. Maka firman Tuhan ayat 11 ya, dalam 1 Korintus 3, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, sebab tidak seorang pun dapat meletakkan dasar yang lain selain dari yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam hidup kita, saudaraku, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah Tuhan rencanakan, apa yang sudah menjadi planning Tuhan, apa yang sudah menjadi destiny Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengubah dasar yang harus diletakkan, kalau kita dengan dasar manusiawi, duniawi, kedagingan kita, atau setan sekalipun yang orang anggap melebihi dari semua, saya percaya ujung-ujungnya bangunan yang diletakkan di atas dasar yang bukan Yesus Kristus pasti akan hancur, pasti akan runtuh, dan bukan hanya itu, binasa. Maka sangat mengerikan. Mari hari-hari ini ketika kita sedang menghadapi hidup, jangan kita patah semangat, jangan kita kecewa. Selalu saya katakan itu. Jangan kita putus asa. Karena dunia ini mau dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan rencana iblis, dia rindu untuk menggenapinya. Antikris itu harus segera ada. Dan iblis segera menggoncangkan dunia ini supaya terjadi perang dunia ketiga. Supaya dunia ini miskin. Dan terutama, ingat, ujian yang pertama itu adalah dari bait Allah itu sendiri. Yaitu orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang akan digoncang terlebih dahulu supaya gugur imannya, supaya lemah imannya, supaya hilang harapannya, dan meninggalkan Tuhan. Dan tidak meletakkan dasar di atas dasar Yesus Kristus. Supaya kecewa. Maka saudaraku, akan ada banyak hal yang akan terjadi. Kita masalah teknologi kita nggak ngerti. Bayangkan sudah beredar yang namanya nyamuk bionik ya kalau nggak salah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa dikembangbiakkan? Dan itu nyamuk itu juga mengandung hal yang lain, unsur yang lain, bukan nyamuk biasa karena nyamuk buatan. Itulah kecanggihan teknologi, kecanggihan dunia. Dan juga karena ilham dari roh jahat juga. Dia berusaha mode populasi
manusia di dunia ini. Ada banyak hal yang akan terjadi ke depan. Tapi hari ini, mari Tuhan rindu kita meletakkan dasar. Dan saat dasar diletakkan, bukan hanya sampai di kita sendiri, tetapi juga supaya keturunan kita, anak-anak cucu kita, juga sama meletakkan dasar seperti kita. Mungkin kita sudah menjadi generasi yang sudah tua, maka anak cucu kita harus juga meletakkan dasar yang sama. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Kita beritakan bagaimana kita meletakkan dasar. Apapun dasarnya harus Yesus Kristus. Karena apapun dasarnya, tanpa Tuhan, tanpa Yesus akan runtuh. Sebab dalam firman-Nya di Injil Lukas juga menyatakan tadi kalau kita membaca dalam pasal 1 itu, bahwa Yesus itu diberi karunia dan dari dia kepenuhan kealahan juga. Di dalam Yohanes pasal 1 juga dijelaskan itu. Maka kuasa Allah yang maha tinggi. Kalau dalam Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus turun kuasa Allah dari yang maha tinggi. Dan kerajaannya turun-temurun. Dan kerajaannya kekal. Maka itulah Tuhan kita. Jadi tidak seorang pun dapat meletakkan dasar selain dari yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi apapun dalam hidup kita, jangan salah meletakkan dasar. Karena pada waktu bangunan itu berdiri, maka akan kelihatan kalau fondasi rumah itu salah, maka lama-lama dindingnya akan retak dan lama-lama akan roboh. Ingat tentang seseorang yang mendirikan rumah di atas pasir atau di atas batu karang. Pasti jelas beda ketika sedang menghadapi banjir atau sedang menghadapi badai. Karena endingnya itu akan kelihatan. Nah, saudaraku, slide berikutnya. Jadi jangan sampai kita salah dalam meletakkan dasar. Dasar yang kita letakkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 12. Tetapi ada bermacam-macam bahan yang dapat digunakan untuk membangun di atas dasar itu. Beberapa orang menggunakan emas, perak, dan permata. Berapapun orang lagi membangunnya dengan kayu rumput, malah dengan jerami pada hari penghakiman kelak. Itu di ayat 12. Nah, saudaraku, sekarang bahan-bahan yang kita bangun ini apa? Jangan-jangan selama ini kita seperti kayu, bahkan rumput kering atau jerami. Kita mudah terbakar. Saat kita sedang menghadapi tantangan, kita mudah menjadi seorang pemarah. Kita mudah emosi, mudah menyalahkan situasi, mudah menyalahkan Tuhan bahkan. Akhirnya kita alergi dengan nama Tuhan. Menyebutnya pun nggak mau, apalagi mendengar. Sehingga lama-lama kita ini nggak mau ke gereja, nggak mau bersekutu, nggak mau berdoa. Hati-hati. Itu artinya kita sedang mencoba menggantikan dasar yang baik dan meletakkan dasar yang salah. Apa yang kita letakkan? Dasar hidup kita. Tapi yang jelas yang Tuhan mau pasti kita harus dengan emas, perak atau permata. Karena dasar ini ketika diuji dengan api, maka masih nampak. Semua tergantung kita. Apa yang kita gunakan untuk membangun hidup kita hari ini? Adakah kita memiliki dasar yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus? Di dalam Dia, firman Allah berkata ada kepenuhan keilahian. Di dalam Dia ada banyak tentang karunia, tentang kuasa,
tentang kekayaan, hikmat, dan semuanya itu ada di dalam Yesus. Kalau kita meletakkan dasar ini di dalam Yesus, maka kita pasti akan tahu kualitas hidup kita. Maka kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Pasti akan semakin kuat seperti dalam kitab Mazmur berkata, kita berjalan sekalipun melewati lembah Baka, mau ke Sion, tetapi di situ kita akan semakin kuat, lebih kuat, sangat kuat sampai ke Sion. Sebab kita percaya lembah Baka, yaitu lembah kematian, lembah bayang-bayang maut, kalau dalam terjemahan aslinya. Maka Tuhan bisa mengubah menjadi lembah yang bermata air. Dan Tuhan sanggup membawa kita melintasinya, melewatinya, sampai dalam destiny Tuhan. Selanjutnya, maka saudaraku, kita siap diperiksa oleh Tuhan ya. Bagaimana bahan kita ini kita dibangun. Akan tiba masanya Kristus memeriksa bahan-bahan yang telah digunakan. Pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api, sehingga semua orang akan melihat mutu pekerjaan itu dan apa sebenarnya yang telah dicapai. Jadi saudaraku, maka bagaimana kita ini? Ya, Tuhan akan memeriksa loh dalam hidup kita. Sudahkah kesekian tahun kita sungguh-sungguh atau tidak? Itu nanti akan nampak, itu nanti akan terjadi saat ujian itu datang menimpa hidup kita. Maka sekali lagi, mengikut Tuhan bukan berarti kita bebas hambatan, bebas masalah, bebas proses. Tetapi untuk mengikut Tuhan, kita tetap harus melewati jalurnya, prosesnya Tuhan. Atau dalam bahasa halusnya, protokoler kerajaan surga. Kalau kita nggak mengikuti aturan protokoler kerajaan surga, kita nggak akan sampai, saudaraku. Kita nggak akan bisa untuk mendapatkan kasih karunia itu. Maka hari ini Tuhan ingatkan kita. Tuhan akan periksa loh bagaimana keadaan kita sekarang. Kalau mungkin sekarang ini masih lumayan, kalau Tuhan periksa sebelum masa akhir daripada hidup kita ini, bisa kita benahi. Kalau misalkan rumah kita harus direnovasi, ya puji Tuhan kita renovasi. Kehidupan kita kalau memang harus direnovasi, di-upgrade, ya kita harus upgrade. Ya, kita harus update juga semuanya. Supaya apa? Benar-benar dasar yang kita letakkan dalam hidup kita, perjalanan hidup kita di akhir zaman ini, akan teruji dengan baik. Bukan karena kayu rumput kering, tapi emas, perak, permata. Selanjutnya, slide berikutnya. Jadi, kita bersyukur Tuhan itu sangat baik. Sebelum masa segala sesuatunya, Tuhan itu akan cek kita. Hei anakku, ayo bangun hidupmu dengan baik. Bersyukurlah ketika firman Tuhan menyadarkan kita, menegur kita. Bersyukurlah ketika kita dengar orang-orang di sekeliling kita yang lebih rohani menegur kita. Karena Tuhan mau hari ini kita perbaiki hidup kita. Jangan sampai pada waktu masa ujian sudah terlambat nanti. Nah selanjutnya, kemudian setiap pekerjaan yang telah membangun atau dibangun di atas dasar itu dengan menggunakan bahan-bahan yang benar dan yang pekerjaannya tetap utuh akan menerima upahnya. Jadi saudaraku, maka kita tatkala melewati ujian dengan baik, ya, dan kita boleh mengalami yang terbaik, maka ingatlah, kemah di dunia ini akan dibongkar. Mungkin kita dengan keluhan, mungkin kita dengan banyak yang harus kita hadapi. Bertubi-tubi mungkin, satu belum selesai ditambah lagi.
Ingat saudaraku, kalau kita menggunakan dasar di dalam Kristus, betapa Tuhan bisa menolong kita. Sebab dia adalah El Shaddai. Sebab dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia yang menciptakan, maka Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Maka kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Kita berasal dari hembusan nafasnya. Dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Saudaraku, maka bersiaplah. Maka ada pujian yang pernah kita lakukan. Selagi masih kuat, mari gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Mari gunakan melekat dekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita benar-benar membangun fondasi yang kuat atas dasar Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada banyak hal. Dan kita akan menemukan dan kita akan mengalami yang terbaik. Jadi ingat, apapun yang terjadi, upah besar menanti kita. Kemuliaan, penderitaan yang ada dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak dinyatakan kepada kita. Itu Rasul Paulus menyatakan dalam kitab Roma. Slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 15. Tetapi apabila rumah yang telah dibangunnya itu terbakar, ia akan menderita kerugian besar. Ini terjemahan firman Allah yang hidup ya saudara ya. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi keadaannya seperti orang yang lolos dari nyala api yang besar. Saudaraku, kalau memang Tuhan izinkan, kita harus melewati ujian yang sangat berat sekalipun. Kita dapat lolos, itu luar biasa. Tuhan masih mengulurkan tangannya kepada kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membenahi hidup ini, mengoreksi hidup ini, supaya jangan kita binasa. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita boleh meletakkan dasar. Kalau Tuhan boleh izinkan kita hari ini ngoreksi supaya kita meletakkan hidup yang benar. Kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita percaya. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Untuk kita membangun, dasar yang kita bangun adalah Kristus. Maka ciri khasnya kita harus dengar apa kata firman Tuhan. Jadi kita membangun harus mengikuti aturan. Kalau saudara seorang insinyur, teknik bangunan, misalkan, ya harus mengikuti aturan yang sudah baku. Kita nggak bisa membangun sendiri dengan cara-cara kita. Misalkan, kita mau mengecor, ya, misalnya pasirnya 1 truk, semennya hanya 1 sak, ya, akan mempengaruhi, pasti tidak bagus. Jadi harus seimbang, sesuai dengan aturan main yang ada. Saudara mau membangun rumah atau gedung mencapai 30 lantai ke atas, maka pondasinya juga harus dalam, menancap atau pasak bumi harus sesuai dengan aturan main yang ada yang sudah dipelajari oleh seorang insinyur. Kalau tidak, kita mau membangun rumah tingkat 5 misalkan, sedangkan pondasi kita hanya selutut. Itu pun hanya diisi batu-batu biasa. Bagaimana akan bisa kokoh bangunan di atas 5 lantai?
Nggak bisa. Maka kita setiap yang percaya di dalam Tuhan, kalau kita mau benar-benar meletakkan dasar itu, dengar apa aturan main, kita turuti, kita ikuti dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita harus dengar dan kita lakukan. Maka kita akan disebut orang bijaksana. Daniel mencatat dalam kitab Daniel, orang yang bijaksana itu akan seperti bintang di cakrawala. Maka kita harus bijaksana menghadapi semua masalah apapun. Tuhan akan berikan ide, Tuhan akan berikan hikmatnya, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Sehingga kita bukan orang-orang yang gagal, bukan orang-orang yang terjebak oleh kuasa kegelapan, bukan orang-orang yang harus hancur. Tapi Tuhan akan membawa kita seperti burung raja wali yang terus terbang melintasi badai. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Maka pagi hari ini, letakkan dasar hidup kita di dalam Yesus Kristus. Dimulai dari kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Slide berikutnya, supaya kita benar-benar bijaksana. Firman Allah Yesaya 55 ayat 3. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Oleh karena itu, saudara, kita benar-benar harus membuka kehidupan kita, mendengar apa yang Tuhan mau. Aku tidak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang kuteguhkan, teguh yang kujanjikan. Jadi, mari kita ikat perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kita mau setia, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan sampai kita meletakkan hidup kita ini semau kita sendiri. Ada banyak orang hidup semaunya sendiri. Masalah surga nanti, masalah masa depan nanti, yang penting sekarang kita nikmati, yang penting sekarang, yang nanti-nanti. Ada banyak orang seperti itu. Tetapi kalau orang yang bijaksana di dalam memiliki sebuah perencanaan, pasti dimulai dari awal. Sudah direncanakan jauh-jauh hari. Seperti kita kalau sedang membuat pesta dalam pernikahan anak bapak ibu, atau dalam melakukan mau kegiatan apapun, pasti dari sejak awal direncanakan dengan yang baik. Jangan sampai pas hari hanya kurang, gagal, kita bisa malu, dan lain sebagainya. Bisa bermasalah. Kalau kita mau perjalanan yang jauh, kita juga harus tahu sebagaimana kapasitas bensin kita. Bagaimana nanti pom bensin itu ada di mana dan di mana. Supaya kita jangan sampai salah. Sehingga pada akhirnya kita mogok di tengah jalan. Nah, saudara, ada banyak perencanaan-perencanaan yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, Tuhan mau hari ini, mari buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, aku komitmen, aku mau setia. Tuhan, aku komitmen, aku mau sungguh-sungguh. Tuhan, mulai hari ini aku mau meletakkan hidup ini. Kata meletakkan, saudaraku, itu berarti benar-benar kita menyerahkan loh. Kita letakkan. Kalau misalkan kita terima, maka jangan kita terima seperti tangan dengan menggenggam. Ketika diambil, ketika disuruh naruh lagi, susah rasanya karena sudah dalam genggaman kita. Maka yang namanya terima, kasih, itu makna terima kasih. Kita menerimanya, kita juga harus berbagi. Kita bukan mengatakan atau berpikir berdasarkan ini hakku, ini punyaku. Gak bisa. Kalau kita mau hidup meletakkan dasar bersama Kristus, maka kita harus dengar-dengaran apa kata firman, dan kita juga mengikat perjanjian dengan Tuhan. Supaya kita deal. Orang yang sepakat sehati dalam perjanjian kan harus satu dengan yang lain sepakat. Kalau nggak sepakat nggak bisa, nggak mungkin. Dalam surat menyurat atau dalam surat notaris lah, atau kita mau bakukan dalam hukum dan sebagainya,
maka itu harus dengan yang baik, nggak bisa asal-asalan, supaya kuat. Demikian kita dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan karunia kepada siapa yang akan dikasih karunia. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada siapa yang Tuhan mau berbuat baik. Jadi intinya semua adalah hak kedaulatan Tuhan. Kalau kita mendapat kasih karunia, itu bukan untuk membangun hidup kita sendiri. Bukan untuk membangun kerajaan kita sendiri. Bukan untuk meletakkan dasar semau kita sendiri. Tetapi kita tetap hidup di dalam Kristus. Dasarnya Kristus. Firman-Nya yang ada dalam diri kita, yang menuntut kita. Kita dengar-dengaran akan perkataan firman Tuhan supaya kita bijaksana. Dan kita hidup, kata Tuhan, dengan perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ketika ujian itu datang, kita tetap kuat, tetap tegar berdiri, dan kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Maka pesan renungan pagi hari ini, ketika kita mau memperingati masa-masa hari Natal, kita ingat kembali bagaimana kita hidup. Apakah kita meletakkan dasar sesungguhnya di dalam Kristus atau tidak? Kalau belum, mari kita rubah cepat sebelum terlambat. Kita mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang bijaksana. Bukan orang gampangan, bukan orang sembarangan. Tetapi punya planning, tetapi punya rencana. Dan itu kita atur antara kita dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kemampuan kita sendiri, bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang atau iblis, tapi apa yang Tuhan mau. Supaya kita pada waktunya kita dinyatakan bahwa kamu akan hidup, bukan mati binasa, tapi hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Terima kasih hambanya Pendeta DRK. Saudara ya, coba kita flashback lagi kehidupan kita 1 tahun ini ya. Betul jawaban firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin saudara banyak mengalami kegagalan ya. Dan itu membebani kita. Tapi di akhir tahun ini Tuhan sudah memberikan firman-Nya melalui hambanya. Sebelum kita review dan kita memuji Tuhan berdua lagi, saya bacakan dulu satu ayat yang mungkin ini membebani saudara ya. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, akan tetapi satu hal yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang Paulus lakukan untuk menghadapi tahun depan. Ingat, ya, kegagalan apa semua kita lupakan ya, seperti Paulus. Dan kata firman Tuhan pagi ini seperti di dalam Matius 7:24 hambanya berkata tadi ya, Tuhan Yesus berkata, kita membangun kehidupan kita seperti bangunan, dengar perkataan Tuhan dan lakukan. Dan juga Yesaya 55, 3 buah perjanjian kita dengan Tuhan. Seperti Tuhan melakukan perjanjian dengan hamba-hambanya Samuel, Daud, dan itu juga akan kita lakukan. Inilah untuk mengoreksi kita untuk tahun depan. Terima kasih Pak Deka. Baiklah, kita dengar satu pujian dari Ibu Murni dari Jerman. Ku mau seperti Yesus yang harus kita rindukan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu
bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu yang sudah memberi rema buat kami, Bapa. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Mungkin banyak anak-anak Tuhan yang gagal, tapi saat ini Tuhan,
Jangan kau biarkan beban dalam hidup kami, kegagalan kami akan menghantui kami. Kami ikat, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengajari kami saat ini. Ke depan kami harus membuat pondasi kami yang benar, yaitu firman-Mu. Kami dengar dan kami lakukan. Itulah yang membuat kami kuat nanti menatap hidup ke depan, Tuhan. Kami akan berjanji dengan Engkau, Tuhan, seperti Engkau melakukan terhadap hamba-Mu yang dahulu, Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Jangan Engkau biarkan terlewatkan satu pun, Tuhan. Pakailah mereka, Bapa. Pakailah mereka. Sempurnakanlah. Seperti kami bejana dari tanah liat yang siap Engkau bentuk. Engkaulah penjunan yang akan membentuk kami, Tuhan. Tolonglah sesuai kehendak-Mu. Bapa, kami percaya kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Setiap langkah kami memancarkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Jangan kami kalah dengan iblis. Karena kuasa-Mu lebih kuat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan. Sadarkan anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat di Jum Sama Adonai yang setia mengikuti acara dari awal dalam renungan pagi hari ini. Acara renungan pagi mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Minggu kita istirahat, tapi malamnya kita ada ibadah di Jum Sama Adonai. Buat saudara yang punya masalah, kita ada acara doa syafaat hari Senin dan Sabtu, tapi tidak kita live-kan. Biarkanlah undang saudara yang lain atau beritahu kita ada masalah saudara melalui nomor ataupun chatting yang lain, ya. Kita percaya doa-doa kita seperti Tuhan ajarkan, kita tekun berdoa dan kita akan melihat segala jawaban-jawaban doa kita. Terima kasih juga buat Penderka yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi saluran berkat buat saudara kita yang lain juga. Segala kebutuhannya Tuhanlah yang memenuhinya. Baiklah, sebelum kita tutup acara renungan pagi ini, kita persilakan hambanya Pendeta Derka untuk memberikan doa berkat. Kami persilakan. Mari kita sekali lagi menghadap kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh mengawali kehidupan kami, untuk kami belajar dekat dengan Engkau, untuk kami belajar menerima apa yang daripada kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami pagi hari ini. Sehingga biar kami boleh mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga dalam kehidupan kami boleh mendapatkan hidup yang bijaksana. Bahkan Engkau sendiri yang menyatakan ketika kami benar-benar bersama dengan Engkau, mengikuti apa yang Tuhan mau, sehingga kami benar-benar hidup di dalam Engkau. Biarlah Engkau mengikat kami kembali dengan perjanjian, perbaharuilah kehidupan kami, di mana seperti Engkau yang telah bersumpah setia kepada umat-Mu sampai selama-lamanya. Maka demikian juga Tuhan, kami juga mau. Biar kami dikoreksi oleh Engkau pagi hari ini, dan kami boleh sadar, sehingga kami tidak salah di dalam kami membangun, meletakkan dasar hidup kami ini, terutama menjelang kedatangan-Mu ini.
Jangan biarkan kami mengganti posisi dasar hidup kami berdasarkan apa yang kami mau, berdasarkan yang dunia mau, dengan situasi dan segala kondisi yang membuat kami meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah kami tetap meletakkan dasar bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar pondasi hidup kami yang sungguh-sungguh sampai selama-lamanya. Sebab di dalammu ada kehidupan, di dalammu ada kuasa, di dalammu ada hikmat, di dalammu ada kekuatan, di dalammu ada jalan keluar, dan di dalam Engkau ada segalanya. Maka buat hati kami, seluruh kehidupan kami, tetap berpaut dan melekat dengan Tuhan. Mari Tuhan, kami menyadari kekurangan, keterbatasan kami. Apa yang kami punya, kami miliki juga tidak sebanding dengan apa yang dari Engkau. Seperti yang di surga, maka kami mengangkat tangan kami. Jamah kehidupan kami, Engkau sentuh kehidupan kami. Dan Kau alirkan kuasa-Mu, hikmat-Mu, sehingga kami dilengkapi, dimampukan Tuhan untuk siap dan dapat menghadapi semua hal dalam dunia ini. Sehingga kami semakin kuat, lebih kuat, sama kuat. Apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami jadi berkat bagi banyak orang. Kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan hidup kami senantiasa menerima kasih karunia Tuhan. Dikasihi Tuhan. Dan firman-Mu menyatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan kita bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga kekal. Kami percaya Tuhan, anugerah dan berkat-Mu turun bagi kami utuh dan sempurna. Terjadi, termeterai dalam hidup kami oleh darah Kristus dalam jaminan kuasa Roh Kudus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak DRK dan teman-teman semua. Berhubung besok hari Minggu akan libur ya. Silakan Pak Aras. Iya, kita udah stop acara pagi hari ini. Berkati semuanya.